Oke, sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang pagi ini untuk memuji dan bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk pagi ini kami dapat berkumpul di dalam persekutuan yang kudus ini. Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan akan renungan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam perbuatan kami, sehingga dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan saya bacakan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua adalah karena tantangan yang kita alami dan telah berhasil kita lalui di sepanjang kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang di dalam hidupnya selalu hidup senang ataupun hidup penuh keberhasilan. Pasti ada satu atau lebih momen kita akan mengalami yang namanya kesedihan, kegagalan, bahkan keterpurukan. Artinya, dalam kehidupan ini akan terjadi yang namanya pasang surut. Seperti air laut yang akan pasang naik atau akan pasang surut yang kita sebut dengan gelombang. Dalam hal ini berarti dalam kehidupan kita adalah gelombang kehidupan. Nah, hidup yang kita jalani baik masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang, seperti gelombang, seperti jalan lurus atau jalan besar, jalan terbentang tapi tidak lurus, atau mungkin seperti lagu-lagu ya, tangga nada yang liriknya nadanya bisa naik, bisa turun, atau kita berada di persimpangan jalan, kita menentukan jalan mana yang akan kita pilih. Dan rasanya kita patut mensyukuri akan momen atau masa-masa sulit, bahkan terpuruknya kita, karena itu akan melatih kita untuk terus bertahan dan berjuang untuk dapat keluar dari itu semua. Dan mendapatkan jalan yang tepat
agar kita dapat sampai kepada tujuan kita. Setiap tantangan itu bisa kita lalui karena adanya penyertaan dari Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Keberadaan kita saat ini pun merupakan bukti nyata atas penyertaan dari Tuhan tersebut. Untuk itu kita harus beriman dan menaruh harap kepadanya untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kita adalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Apa yang menjadi sumber kekuatan kita untuk kita dapat terus beriman kepadanya? Ada banyak, tapi kita coba fokus kepada hikmat Tuhan dan Roh Kudus. Jika ditanya apakah kita ingin menjadi orang berhikmat, pasti jawaban kita semua adalah ya, kita ingin menjadi orang berhikmat. Bukumu mana yang ada catatan? Nah, arti hikmat itu dari yang saya coba cari tahu, itu adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Ini tidaklah mudah, Bapak Ibu, karena kita sebagai manusia banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Jadi kita tetap membutuhkan pimpinan dari Tuhan, agar kita diberikan pintaran, kita dapat menyusun rencana, sehingga hasilnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita dapat atau kita miliki. Namun banyak orang tidak tahu bagaimana caranya untuk memperoleh hikmat. Sebagian orang mungkin mencari hikmat dengan berbagai macam cara. Mungkin dengan mencari gelar atau pendidikan yang tinggi, atau mungkin secara singkat mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang bersemedi atau bertapa. Atau mungkin orang berpikiran bahwa dengan kekayaan kita akan mempunyai hikmat yang lebih baik dari orang lain. Kita juga tidak dapat menyalahkan atau membenarkan, tapi hikmat yang tadi saya sampaikan adalah hikmat yang semu atau hikmat yang sementara. Bila dunia hanya mampu memberikan hikmat yang semu atau sementara, lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan hikmat yang sejati? Nah, dalam Amsal 2 ayat 19 tadi kita baca, memberitahukan kepada kita sumber hikmat sejati tersebut adalah Tuhan sendiri. Tuhan dan firman-Nya, itulah hikmat yang sejati. Dialah yang menganugerahkan hikmat kepada manusia melalui firman-Nya. Dari hal itu, kita tahu bahwa dunia bukanlah sumber hikmat. Karena sumber hikmat satu-satunya adalah Allah dan firman-Nya. Kita juga disadarkan bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri, termasuk pengetahuan kita untuk mendapatkan hikmat. Karena hikmat adalah mutlak milik Allah yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita sebagai manusia. Meskipun hikmat merupakan pemberian Tuhan, hikmat tidak datang atau menjadi milik kita seorang. Dalam Amsal memaparkan bahwa hikmat juga harus diminta, dicari, dan dikejar. Berseru, meminta, mencari, dan mengejar merupakan tindakan aktif yang mengindikasikan adanya kerinduan mendalam akan hikmat dan kesadaran penuh akan pentingnya hikmat. Kepada orang itulah Tuhan menganugerahkan hikmat. Apakah kita ingin memperoleh hikmat?
Tidak semua orang dapat memiliki hikmat. Ingatlah bahwa sumber hikmat adalah Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu, jika kita menginginkan hikmat Tuhan, kita harus selalu dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Sebab dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Renungkanlah seberapa dekat kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Salah satu indikatornya adalah seberapa banyak waktu yang kita siapkan, kita sediakan, kita berikan, kita habiskan untuk bersama-sama dengan Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan dimampukan untuk memilih yang benar dan diperkenankan olehnya. Ketika orang lain meminta pendapat, kita pun dapat dimampukan untuk menuntun orang pada kebenaran karena hikmat yang dari Tuhan. Namun seringkali kita merasa kita berpengetahuan dan mampu mengatur segala sesuatunya dengan sempurna, sehingga menolak untuk diatur oleh Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang Amsal sebutkan sebagai orang-orang bebal. Dan hidupnya akan menuju kepada kebinasaan. Nah, maukah kita memiliki hidup yang demikian? Oleh sebab itu, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Kita telah diingatkan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang rendah hati, tetap bersedia mendengar dan menerima nasihat dari Tuhan. Nasihat dari Tuhan kepada kita adalah melalui teguran yang bisa kita terima dari siapa saja. Bisa dari pasangan kita, bisa dari sahabat-sahabat kita, bahkan mungkin dari orang-orang yang tidak kita senangi atau kita sukai. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menuntun kita kepada jalan yang benar. Nah, kemudian yang kedua adalah Roh Kudus. Tuhan mengetahui keterbatasan kita sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus untuk menguatkan kita. Saya tulisnya 2 di itu. Peran Roh Kudus sebagai penolong akan membantu kita dalam segala kesulitan dan pergumulan, nanti ya. Sehingga kita senantiasa dikuatkan di dalam menghadapinya. Masuk aja Pak, botolnya yang kosong ada di situ Setiap kita harus mengenal Roh Kudus dan mempunyai hubungan intim dengan Allah. Nah, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Aku akan meminta kepada Bapa, itu akuannya nanti dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Betapa berbahagianya kita memiliki penolong yang selalu menyertai, bahkan berdiam di dalam kita. Ini adalah janji penghiburan bagi kita. Ketika kita dalam pergumulan, Roh penolong itu siap sedia senantiasa, supaya kita dikuatkan dan kita mampu untuk mengatasi setiap persoalan yang kita alami dan kita hadapi. Siapa yang tidak ingin ditolong? Tentu dalam kehidupan, kita pasti ingin selalu ditolong. Kalau kita merasakan kesulitan dalam hidup, pastilah kita mengharapkan pertolongan. Dalam hidup orang beriman, pertolongan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana kita menanggapi pertolongan dari itu? Di dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan bahwa perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis yang terkadang menyamar sebagai malaikat sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus memang membutuhkan perjuangan.
Salah satu contohnya adalah Ayub. Ia mampu mempertahankan imannya kepada Tuhan, sekalipun sedang dilanda badai yang teramat parah. Lewat keteguhan imannya, Tuhan pun memulihkan kehidupan Ayub. Ayub patut kita jadikan sebagai teladan untuk tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Imanilah bahwa tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita, sehingga kita mampu bertahan dan keluar dari badai dengan baik. Melalui kisah Ayub, jelaslah bagaimana kuasa Roh Kudus yang menjadi hidup karena firman. Sehingga seperti yang mereka menerima Kristus karena firman, kita pun diajak untuk senantiasa percaya akan kuasa Roh Kudus dalam firman Allah dan menerimanya. Pada akhirnya, hidup adalah perjuangan untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menerima mahkota kehidupan. Pertama, senantiasa hidup dengan hikmat Tuhan dan Roh Kudus. Kedua, tidak melepaskan keyakinan kita. Ketiga, tidak mengendurkan diri dari persekutuan bersama Tuhan. Kiranya renungan yang kita dengar pada pagi hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, hikmat dan Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Hidup adalah perjuangan untuk kita mendapatkan mahkota hidup. Amin. Terima kasih Penatua Dani untuk renungan yang telah disampaikan. Bila renungan ini boleh memotivasi kami untuk lebih lagi melekat batu Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Nya, sebagaimana dikatakan firman Tuhan adalah suluh bagi langkah kita dan terang bagi jalan kita.